Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya channel Sebes Kosok. Ya teman-teman, di video kali ini saya kedatangan satu buah kulkas merek LG Express Cool ya teman-teman ya. Nah di sini keluhannya dua macam teman-teman ya. Yang pertama, awal pertama kata konsumen di situ dia tidak mau beku ya, es batu tidak jadi, atas dingin bawah tidak dingin. Nah di sini ada switch pintu ya teman-teman, switch lampu di bagian pintu. Nanti kita cek juga apa dia berfungsi atau tidak. Dan di bagian depan ini, depan saya itu termostat ya. Oke teman-teman, lalu kita ke bagian belakang teman-teman ya, dimana terdapat satu penyebab. Yang kedua yaitu apabila kompresornya dinyalakan, kulkasnya dinyalakan, dia terdengar suara cetak 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 begitu ya teman-teman ya. Nah di sini sebelum kita hidupkan, kita sediakan dulu ya teman-teman ya yang namanya tang ampere, agar kita tahu tekanan ampernya berapa, lebih dari 1 ampere atau di bawah 1 ampere ya teman-teman ya. Oke, kita taruh di 20A ya teman-teman ya. Maaf kelewat. Nah ini ya teman-teman ya, bisa diperhatikan 0 ya, maaf ya, ampernya, tang ampernya sebagian hurufnya hilang ya, tapi masih berfungsi normal. Oke, di sini terdapat satu buah baut di bagian penutup overload dan PTC ya teman-teman ya. Kita buka. Nah di sini teman-teman perlu perhatikan, di sini terdapat dua komponen yang namanya overload dan PTC. Kita cangkolkan dulu ya, atau kita pasang tang ampere di bagian kabel overload ya, agar kita tahu berapa tekanan ampernya ya. Lalu kita colokkan teman-teman ya, kita hidupkan kompresornya. Nanti di sini kita akan mengetahui berapa tekanan ampernya, di sini keluar tekanan ampere berapa. Oke, kita hidupkan. Oke teman-teman, tadi di sini terlihat 2, berapa ya teman-teman ya. Lalu dia protek ataupun dia keluar bunyi cetek lalu mati ya teman-teman ya. Kita cabut dulu. Oke teman-teman, di sini sebelum kita ke tahap selanjutnya, di sini perlu saya sampaikan, di sini terdapat dua komponen, satu PTC dan satu overload. Kita lepas terlebih dahulu, cukup kita congkel menggunakan obeng min ya. Nah teman-teman, di sini terdapat dua komponen, overload dan PTC. Ini perannya sangat penting ya, karena dia salah satu penyebab kompresor tidak berfungsi normal ya. Nah ini yang putih overload dan yang hitam ini PTC ya. Oke teman-teman, kita ambil terlebih dahulu ya. Di sini saya masih ada stok, kita ambil dulu. Mana ya? Nah ini teman-teman, nah ini ya. Di sini saya masih punya satu set ya, sepasang. Oke teman-teman, jangan lupa tadi kabel overload yang warna apa dan PTC, kabel PTC warna apa. Di sini kabel overload kalau tidak salah tadi warna biru ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman, ini yang baru dan ini yang lama ya. Yang di tangan kanan saya ini yang baru, tangan kiri saya yang lama ya. Kita singkirkan dulu. Nah di sini kita ambil kabel warna putih, kita pasang overloadnya, lalu kita pasang PTC-nya di kabel yang warna hitam. Di sini ada dua kaki, kita ambil yang di sebelah kanan ya, kalau kita menghadap ke dua kakinya ya. Oke, di sini terdapat 3 kaki di bagian kompresor, satu di bawah, 2 di atas. Yang satu ini dapat overload ya teman-teman ya, yang kaki 2 itu dapat PTC. Contohnya seperti ini teman-teman, kita pasang dulu. Nah posisikan dulu yang enak ya teman-teman ya. Nah ini overload di bagian bawah, yang di kaki 1 kita pasang. Oke, lalu di sini PTC kan, di sini ada PTC tadi, kakinya lubangnya ada 2. Kita perhatikan, ini lubang 2 terdapat di kaki kompresor yang atas ya, yang 2 tadi ya, yang saya bilang ada kaki 2 di atas. Nah seperti ini. Oke teman-teman, lalu kita pasang tang ampere untuk kita mengetahui berapa tekanan ampere yang keluar ya, menunjukkan ampere berapa.
Oke, langsung saja kita hidupkan kompresornya ya teman-teman ya. Di sini nanti kita akan ketahuan berapa ampernya yang keluar ya. Oke, bisa kita perhatikan di sini standar ya teman-teman ya. Kalau pintu 2 merek LG 1 ampere ya teman-teman ya. Nanti apabila dia di bagian evaporator dinginnya udah maksimal, dia biasanya turun di 0,9 ya teman-teman ya. Nah, di sini ampere menunjukkan 1 ampere. Ternyata di sini penyebab utamanya kenapa dia bunyi cetak-cetak itu adalah PTC dan overload ya. Oke teman-teman, untuk membuktikan di sini kita buka terlebih dahulu. Kita buka PTC-nya karena di dalam itu ada sejenis kayak keramik ya teman-teman ya. Soalnya digoyang-goyang bunyi kercik-kercik gitu teman-teman. Apakah dia pecah atau enggak, kita perhatikan dulu ya. Kita buka dulu teman-teman. Oke, ternyata sudah hancur teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Ini real teman-teman, bukan rekayasa, ini asli. Wajar teman-teman, di sini kulkas sudah hampir 12 tahun kata konsumen. Wajar kalau terjadi seperti ini ya. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan seharusnya di sini dia bulat seperti koin. Nah, di sini sudah menjadi pasir ya teman-teman ya, karena terlalu lama. Nah, ini teman-teman, saya ada contohnya, seharusnya seperti ini, tapi dia sudah menjadi pasir seperti ini ya, karena terlalu panas mungkin, dan juga terlalu lama tidak ada pergantian. Oke teman-teman, nah ini overload yang lama ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sejauh ini teman-teman bisa memahami ya. Lalu kita cabut colokan listriknya, kita ke bagian evaporator yang mana dibilang konsumen dia hanya dingin tidak mau beku ya teman-teman ya. Kita ke depan dulu ya. Oke teman-teman, di sini sambil kita melakukan pembongkaran. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, yuk silakan teman-teman share ke teman-teman yang lain ya. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini kita buka dulu kipasnya ya, bodi kipasnya ya, penahan kipas. Cover bagian kipasnya kita lepas, lalu kita lepas soket kipasnya. Kita taruh luar dulu ya teman-teman ya, agar tidak mengganggu. Nah, di sini teman-teman, kenapa terkadang orang tidak tahu ya, sebagian teman-teman itu di sini kalau apabila terjadi pengeblokan, di sini es tidak jadi, yang udah jadi malah mencair. Teman-teman perhatikan di satu komponen ini. Seharusnya 2 ya, tapi LG kebanyakan 2 komponen menjadi satu tempat ya. Kita perhatikan di komponen satu ini teman-teman. Nah, di sini terdapat 2 komponen. Di sini ada fuse dan juga ada defrost teman-teman. Kita ganti fuse dan defrostnya ya. Nah, ini fuse yang panjang ini, dan yang hitam ini defrost ya. Kita ganti yang baru teman-teman. Kita lepas dulu dari soketnya. Nah, oke teman-teman, kita ambil yang baru ya. Di sini saya juga sudah menyediakan. Nah, apabila teman-teman di rumah mempunyai kulkas yang tidak mau beku, hanya dingin biasa, teman-teman lakukan langkah pertama, ganti defrost dan fuse-nya terlebih dahulu ya. Yang penting di sini soketnya sama. Nah ini kan jadi satu, dan ini defrost sama fuse-nya terpisah teman-teman. Nah, terpisah tidak masalah ya teman-teman. Yang teman-teman perhatikan yang penting soketnya sama. Kita pasang dulu teman-teman di soket bagian atas. Kita colokkan dulu soketnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ambil defrostnya, kita pasang di bagian defrost yang lama tadi ya. Kita pasang di tempat defrost yang lama tadi, lalu kita kencangkan 1 buah tali tis.
untuk menahan deprosnya ya. Nah, dimana posisi kita naruh fuse-nya ya teman-teman, sedangkan tadi fuse-nya jadi satu tempat. Nah, ini satu tempat. Nah, dimana kita naruhnya, kita taruh aja di bagian evaporator ya teman-teman ya, di sampingnya evaporator. Insya Allah di sini dia akan bekerja juga teman-teman. Nah, lalu kita rapikan kabel di bagian atas ya. Kita rapi, kita ikat pakai tali tis juga ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya memberikan satu tutorial, namun insya Allah di sini terdapat dua tujuan. Satu, terdengar suara cetak-cetak di bagian kompresor di bagian belakang. Yang kedua, dia terjadi pengeblokan, akhirnya es batu tidak jadi. Ini ya teman-teman ya, depros fuse yang lama. Oke, kita potong dulu teman-teman. Kita potong dulu tali tisnya ya. Oke, kita buang dulu potongannya, lalu kita pasang kembali teman-teman ya. Kita pasang kembali kipasnya, kita colokkan dulu soketnya. Oke, kita pasang ya teman-teman ya. Kita colokkan dulu teman-teman. Kita perhatikan di bagian belakang apakah ampernya turun atau tidak. Oke, apakah ampernya naik atau tidak setelah kita pasang depros dan fuse. Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Oke, ampere tetap 1 ampere ya teman-teman, 1,3 ampere ya. Oke, di sini yang kita ganti overload dan PTC-nya yang lama. Di situ yang baru kita pasang. Oke, di sini 1,12 1,1 ampere ya teman-teman ya, standar. Nanti apabila evaporator dinginnya udah stabil, dia akan turun teman-teman. Nah, di sini pipa tekan dan filter kita rabat, ternyata hangat. Alhamdulillah di sini freon kondisi bagus, normal. Kita kembali lagi ke bagian depan evaporatornya teman-teman. Kita perhatikan. Oke teman-teman, di sini sudah menunjukkan ada bunga esnya ya, sudah keluar bunga esnya, bahkan sudah keluar uapnya. Nah, tinggal nanti kita nunggu beberapa saat apakah dia benar-benar sudah normal apa belum. Kita nunggu beberapa saat ya teman-teman ya, agar kita mengetahui apakah kulkas ini udah normal kembali atau belum. Oke teman-teman, kita pasang dulu cover kipasnya. Cukup kita tekan aja. Nah, lalu kita pasang cover bagian depan teman-teman, penutup kipas ya, seperti ini. Sama, kita tekan aja. Jangan lupa kita pasang tadi satu buah baut ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek di bagian switch lampu ya teman-teman ya. Nanti ya kita pasang dulu ini raknya, lalu kita ke bagian pintu bawah, kita cek switch pintunya apakah berfungsi atau tidak. Alhamdulillah di sini switch pintunya normal. Lalu kita lihat bagian depan teman-teman, belakang ya. Kita bagian belakang, kita lihat ampernya masih tetap 1,1 ampere. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa saat, kita cek ya bagian evaporatornya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, di sini uap sudah mulai keluar, sudah bagus. Berarti kulkas ini setelah kita ganti 3 komponen sudah normal kembali ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.